Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali melanjutkan materi kita, yang mana pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang luas daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang volume benda putar, ya, yang mana keduanya ini adalah tentang berkaitan dengan penerapan integral, ya. Nah, pada volume benda putar ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali, bahwa dalam prosesnya sebenarnya volume benda putar itu sama dengan proses kita dalam menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menggambar grafiknya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita melakukan namanya partisi. Setelah dipartisi, ya, kemudian kita aproksimasi, kita ambil salah satu partisinya. Setelah diambil salah satu partisinya sebagai sampel kita, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita mengambil limitnya. Sebagaimana rujukan kita adalah definisi dari integral tentu yang telah kita bahas sebelumnya. Dan setelah itu baru kita nyatakan dalam bentuk integral tentu untuk menyelesaikannya lebih mudah. Karena kalau dengan menggunakan sigma itu agak sedikit panjang, tetapi dengan integral tentu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, ya, teorema dasar kalkulus, maka ini akan menjadi sangat simpel. Baik. Kemudian ada beberapa metode dalam volume benda putar, ya. Ini saya coba akan munculkan. Nah, yang pertama adalah metode cakram. Mungkin Anda sudah bisa membayangkan bagaimana sih cakram itu. Kalau kita berbicara cakram, maka tidak ada rongga di dalamnya. Jadi kalau dari grafik ini, yang merupakan cakram itu adalah yang ini, ya. Ini adalah cakram. Kemudian yang kedua, metode cincin. Nah, tentu kalau cincin Anda sudah bisa membayangkan, bahkan sudah bisa melihat bahwa kalau cincin itu biasanya ada rongga, ya, ada rongga di tengahnya. Tetapi dia bentuknya tidak memanjang, ya. Dia sama dengan cakram, tetapi bedanya kalau cakram itu dia lempeng saja. Tetapi kalau dia cincin itu ada rongga di tengah-tengahnya. Nah, kalau begitu dari gambar-gambar ini yang merupakan cincin itu adalah ini. Kalau yang ini, yang gambar kedua ini adalah cincin yang diputar berdasarkan sumbu X. Kemudian yang ini juga cincin tetapi diputar berdasarkan sumbu Y. Lalu metode kulit tabung. Nah, sebenarnya sangat gampang, kita tinggal lihat saja mana sih yang berbentuk tabung, kemudian yang kita ambil hanya kulitnya saja. Maka gambar kelima ini yang tepat, ya. Ini adalah untuk kulit tabung. Kemudian benda dengan penampang tertentu adalah yang keempat. Oke. Yang ini mungkin kita akan jelaskan di waktu yang berbeda terkait dengan benda dengan penampang tertentu. Hari ini kita akan fokus pada dua dulu, metode cakram dan metode cincin, ya. Untuk duanya, metode kulit tabung dan benda dengan penampang tertentu, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Baik, kita masuk pada metode cakram itu sendiri. Oke, bentuk cakram, coba lihat yang ada di samping itu dianggap sebagai tabung. Jadi kita berasumsi bahwa sebenarnya bentuk yang kita buat itu adalah tabung, yang mana kalau tabung itu alasnya berbentuk lingkaran, ya. Jadi ini kita asumsikan sebagai tabung, tapi tabung yang kecil sekali, yang mana alasnya itu berbentuk lingkaran, ya. Alasnya berbentuk lingkaran, kemudian yang memiliki tinggi, tapi tingginya berupa delta X. Maka untuk menentukan volumenya, maka tentu kita menggunakan rumus, ya, rumus dari volume tabung itu kan ini, ya. Volume tabung itu rumusnya adalah luas alas, ya. Luas alas kali tinggi atau height-nya atau H, ya.
Luas alasnya apa? Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumus luasnya adalah V, ya, VR kuadrat kan? Oke. VR kuadrat kali H. Maka inilah yang kita gunakan sebagai rujukan kita dalam mencari volume benda putar yang ini, ya. Makanya kita mengambil satu partisi. Kita aproksimasi sebagai delta F, ya, VR kuadrat kali H, atau V Fx kuadrat kali delta X. Kenapa? Karena R-nya itu sama saja dengan Fx, ya, Fx. Oke, R-nya itu sama dengan Fx, kemudian tingginya itu sama saja dengan delta X, ya, karena tinggi itu yang ini, yang pipih ini, ya. Atau yang lebih gampang kita bisa lihat ini, bahwa tingginya itu adalah Fx, oke. Kan ini jalan dari 0 sampai A, ya. Jadi nanti dijalankan dari 0 sampai A, maka tentu tingginya yang ke atas ini tinggal kita substitusikan dalam fungsi Fx-nya. Nah, dengan cara jumlahkan, kemudian ambil limitnya dan dinyatakan dalam integral, maka diperoleh gini. Volumenya itu adalah, pertama kan kita jumlahkan dulu, berarti kita sigmakan, ya. Kemudian P Fx kuadrat kali delta X, kemudian kita ambil limitnya ceritanya, kemudian kita ambil integral tentunya. Anda sebenarnya boleh langsung ke sini, dengan catatan Anda sudah memahami bahwa langkah-langkahnya memang mulai dari kita aproksimasi, kita jumlahkan, karena kan aproksimasi itu kita mengambil satu sampel, kemudian kita jumlahkan, itu asumsinya partisinya tuh, kemudian limitnya n-nya menuju tak hingga, dan itu sama saja dengan integral tentu. Maka di sini apa? V, ya, V ini adalah suatu bilangan konstan. Nah, menurut kekontinuan, ya, teorema kontinuan integral, maka ini boleh keluar. Maka di dalam penyelesaian volume benda putar dengan metode cakram kali ini, saya bisa menuliskan bahwa volume benda putarnya itu adalah V, ya, Fx kuadrat dx dari 0 sampai A, ya. Ini kenapa dikuadratkan? Karena memang VR kuadrat kali H, ya, hanya adalah delta X, dan kalau delta X itu kalau kita sudah berpindah ke integral tentu, maka langsung jadi integral tentu yang seperti ini, ya. Baik, untuk bisa memahami lebih detail terkait dengan bagaimana sih metode cakram itu sendiri dalam menentukan volume benda putar, kita langsung menuju pada contoh soal kita. Dengan catatan kita ingat yang ini, ya, bahwa jari-jarinya R-nya itu adalah Fx itu sendiri, kemudian kita kuadratkan. Oke. Nih. Soalnya misalkan, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y, ya. Jadi batasannya adalah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, kemudian sumbu X, kemudian sumbu Y batasannya, kemudian garis X sama dengan 2, dan diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Artinya diputar penuh, ya, diputar penuh. Maka kita lihat dulu gambarnya. Oke. Kita lihat dulu gambar grafiknya, gambar daerahnya. Ini adalah gambar daerahnya, ya. Yang mana yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian batasnya adalah sumbu X, ya, makanya ini sudah dibatasi juga, kemudian sumbu Y, ini juga, kemudian X sama dengan 2, ini juga. Maka tinggal kita akan mencari volume dari benda putar ini. Karena tadi diminta diputar mengelilingi sumbu X, ya, yang ini, maka kita partisinya harusnya seperti ini, ya. Kita partisi nih. Kita mengambil satu aproksimasi, gitu ya. Kita mengambil satu aproksimasi. Jadi, nah, kita buat partisinya, tuh, sudah ada partisinya. Delta X-nya berapa? Kemudian, ini hasil putarannya. Oke.
Kita sudah lihat R-nya berapa? R-nya adalah X kuadrat plus 1. Jadi tinggal gampang saja kalau begitu. Berarti tinggal kita cari volumenya. Volumenya sama dengan, ya, berarti volumenya sama dengan V, ya. V-nya sama dengan integral dari 0, ya, sampai 2, ya. Oke. Kemudian X kuadrat plus 1 di pangkat 2, karena ini adalah R-nya. Jangan lupa dx. Oke. Kita tinggal integralkan, kita laksanakan sesuai dengan teorema dasar kalkulus, maka kita akan memperoleh hasil seperti ini. Ya. Nih. Kita akan memperoleh hasil seperti ini dari 0 sampai 2. Ini prosedur awalnya. Tetapi saya langsung lompat ke sini, ya. Jadi ini boleh langsung ke sini dengan catatan Anda sudah memahami prosedur di atas itu. Oke. Ini di pangkat 2 kan dulu. Jadi ini X pangkat 2. X pangkat 2 tambah 1 di pangkat 2. Kemarin saya sudah jelaskan, saya ingatkan kembali mungkin ya, tentang supaya memudahkan Anda di dalam melaksanakan perkalian pangkat ini, ya. Yang mana yang harus Anda ingat adalah tentang segitiga Pascal 1, 1, 1, kemudian 1, kemudian ini 1 tambah 1 hasilnya adalah 2, kemudian di sini 1, kemudian di sini 1 lagi, kemudian di sini 3, kemudian 3, kemudian 1, ya, dan seterusnya. Jadi ini untuk pangkat, ya, ini pangkat 2. Oke, yang ini untuk pangkat ini untuk pangkat 3. Nah, ini adalah koefisien-koefisiennya. Maka coba lihat untuk pangkat 2 yang ini. Sudah sangat gampang untuk kita melihat bahwa di sini tinggal lihat saja. Ini karena pangkat 2, maka ini X kuadrat pangkat 2. Hasilnya adalah X pangkat 4. Koefisiennya berapa? Coba lihat yang ini. Koefisiennya adalah 1. Oke. Kemudian, selanjutnya apa? Selanjutnya sebenarnya kita tinggal lihat saja koefisiennya berapa. Koefisiennya 2, maka otomatis di sini plus 2. X kuadrat, ya. X kuadrat. Oke. Kemudian di plus dengan 1 karena koefisiennya di sini juga 1. Kemudian kita melakukan pengintegralan, ya, sesuai dengan integral tak tentu yang telah kita bahas kemarin, ya. Ini hasilnya adalah 1/5 dan seterusnya, sehingga kita bisa memperoleh hasil volumenya adalah 13/11/15 V, ya. Bisa juga Anda cari ganti V-nya dengan 3,14 dan seterusnya, ya. Kemudian dikali masuk, tidak masalah, ya. Begini juga tidak menjadi persoalan. Baik. Sekarang kita masuk pada contoh berikutnya. Bagaimana kalau kita putar mengelilingi sumbu Y? Ya, itulah volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y 360 derajat. Yang paling terpenting kemarin untuk luas juga, ya. Kalau partisinya horizontal, karena kemarin ada partisi vertikal, ada partisinya horizontal, ya. Kalau partisinya vertikal, maka kita tidak fx, tetap fx. Tetapi kalau dia horizontal, maka kita harus merubah menjadi fy. Sama dengan ini. Kalau dia diputar mengelilingi sumbu y, maka ini harus kita rubah terlebih dahulu menjadi fy. Maka tentu ini berubah menjadi X sama dengan, ya, akar, ya, akar Y. Oke. Itu yang terpenting kalau dia mengelilingi sumbu Y, maka harus kita rubah dalam bentuk FY. Nih, coba kita bisa perhatikan. Ini kita lihat gambarnya dulu, ya.
C. Ini gambarnya, gambar daerahnya jangan lupa ya. Kemudian partisinya coba bayangkan. Nah, yang jari-jarinya bukan lagi X kuadrat kita pakai. Ya, tetapi sudah yang ini. Karena dia mengelilingi sumbu Y, ya. Maka yang kita gunakan adalah FY-nya, bukan FX-nya. Kalau untuk menggambar grafiknya mau FY mau FX itu posisi grafiknya tetap sama. Tetapi ketika dia mengelilingi sumbu Y, maka kita harus gunakan FY. Nah, oke. Prosedurnya tetap sama. Karena dia mengelilingi sumbu Y, maka tentu dia akan menuju sumbu Y. Tingginya juga adalah delta Y, bukan lagi delta X, ya. Tetapi tetap sama. Tinggal kita cari integral tentu. Batasannya jangan lagi ambil batasan untuk sumbu X, misalkan dari 0 sampai di sini, ya. Tidak, tetapi batasannya adalah dari 0 titik pusat sampai dengan sini. Pada sumbu Y lagi batasan itu. Maka di sini batasannya adalah dari 0 sampai 2, ya. Gitu. Coba lihat penyelesaiannya. Ini itu prosedurnya. Kita ambil limitnya, kemudian kita ambil volumenya, ya, dengan menggunakan teorema dasar kalkulus dari sini ke sini. Yang ini langsung berubah menjadi Y saja. Kenapa? Karena kan akar, ya, akar Y, kemudian ini di pangkat 2, hasilnya adalah Y. Sehingga V dari 0 sampai 2 batasannya Y dy itu ini tinggal diintegralkan, hasilnya 1/2 Y kuadrat. Batasannya dari 0 sampai 2, maka hasilnya adalah ini, ya. Oke. Gampang ya. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa kalau diputar berdasarkan sumbu X, maka kita harus menggunakan Fx. Tetapi kalau dia diputar berdasarkan sumbu Y, maka kita menggunakan Fy. Dan batasannya juga berdasarkan sumbu Y. Sama juga kalau dia diputar berdasarkan sumbu X, maka batasannya harus pada sumbu X itu sendiri. Oke. Baik. Sekarang kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode cincin. Nah, metode cincin itu digunakan dalam menentukan volume benda putar yang menghasilkan cakram-cakram. Jadi sebenarnya cakram juga nih, tetapi dengan lubang di tengahnya. Jadi karakteristiknya ada lubang. Ini cakram, tetapi ada celah di tengahnya. Itulah yang disebut sebagai cincin, ya. Mungkin Anda sudah sering melihat cincin, ya. Nah, untuk menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin seperti gambar di samping ini. Coba lihat, untuk mencari volume ini, ya kan ini ada rongga. Berarti sebenarnya kita harus mencari volume volume benda, ya. Volume benda putar yang besar, yang R besar, kemudian nanti kita kurangkan dengan volume benda putar dengan R kecil, ya. Karena kan rongga itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang ini saja, ya, yang ini saja. Maka otomatis kita mencari dulu volume dengan R besar, kemudian kita kurangi dengan volume dengan R kecil. Nah, misalkan kita punya volume R besarnya adalah F-nya sama dengan, berarti sama juga VR saya pakai R besar supaya membedakan. Ini untuk yang besar, VR kali H, ya. Kemudian ini F volume besar saja, ya. Kemudian volume kecil
sama dengan V R kecil kali H. Nah, tentu kalau ini diambil selisihnya, maka kita bisa menuliskan F volume besar ya dikurang dengan volume yang kecil. Kita bisa menuliskan V ya, ini anggapannya kita masih tulis dulu R besar kali dengan H dikurang V ya kali dengan R kecil kali H. Nah, kalau begitu kita bisa keluarkan yang unsur sama. Yang unsur sama adalah V dan H. Maka kita bisa menuliskan berarti V ya. V-nya di bagian sini saja, kemudian ini saya kurung R pangkat 2 ya kurang R kecil oke pangkat 2 dikali dengan H. Maka terbentuklah rumus ini. Jadi selisih antara volume dengan R besar atau yang jari-jarinya lebih besar ya dikurangi dengan volume dengan jari-jari yang kecil, sehingga kita bisa memperoleh kalau dia metode cincin, maka volumenya itu adalah V dalam kurung R besar atau kurva paling luar ya dikuadratkan dikurang dengan kurva yang di dalam dikali dengan tingginya. Tingginya adalah delta X di situ ya, delta X. Maka tentu kalau pakai integral tentu kita cukup integral tentu dari V ya, dari batasan A sampai B misalkan V R besar atau Fx ya, Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat. Yang mana Fx kuadrat itu Fx itu dia memiliki jarak lebih jauh dibandingkan dengan Gx. Oke, untuk bisa memahami lebih jauh tentang hal tersebut, maka bisa diperhatikan materi ini. Oke, ini contohnya, misalkan adalah hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Oke. Pertama kita gambar dulu grafiknya supaya kita bisa tahu posisinya bagaimana sih. Kita gambar dulu grafik X kuadrat, kemudian kita gambar garis Y sama dengan 2X. Bentuknya adalah seperti ini. Ya. Artinya nanti berarti kita akan partisi seperti ini. Ya, dipartisi secara vertikal. Karena kan kita mau putar mengelilingi sumbu X. Berbeda kalau dia diputar berdasarkan mengelilingi sumbu Y, maka partisinya harus secara horizontal. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat ketika diputar maka tentu yang besarnya itu, yang jari-jari paling besarnya itu adalah yang paling atas ini ya. Yaitu apa? Yang paling tinggi ini, coba lihat. Ini itu adalah 2X. Kemudian di bawahnya adalah yang ini X kuadrat. Coba lihat yang ini. Jadi yang ini itu miliknya 2X kan? Kemudian yang ini itu miliknya X kuadrat. Dengan demikian berarti nantinya ini dikuadratkan ya, ini dikuadratkan dikurang dengan ini dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan juga di pangkat 2 ya. Simple sekali sebenarnya kalau kita sudah menggambar grafiknya. Nih.
Oke, coba lihat di sini. Kita R besarnya itu adalah yang paling terluar ini, ya, yang paling jauh. Kita ambil lagi sampai di sini saja. Yang atas itu prosedurnya silakan diikuti, ya, mulai dari kita partisi, kemudian aproksimasi, kemudian kita jumlahkan, kita ambil limitnya, dan terakhir kita pakai integral kan, tentu. Yang di sini boleh langsung gini, ya. Kalau yang ini dia langsung pangkat 2 kan. Tetapi Anda juga bisa langsung di dalam integralnya tulis saja begini. Integral, ya, atau V kali integral dari 0 sampai 2, karena batasannya adalah dari 0 sampai 2. Untuk mencari titik ini, itu ya kemarin kita sudah menyelesaikannya, ya, bahwa tinggal cari saja Y ini sama dengan Y ini, maka otomatis titik ini kita bisa temui, ya. Berapa sih titik di sini? Oke. Sekarang coba lihat yang ini. Yang ini kan R besar. R besar itu adalah 2x. Ya, atau fx lah saya sebut situ. Fx kuadrat itu berarti 2x pangkat 2. Hasilnya adalah 4x kuadrat ini. Kemudian dikurangi dengan gx kuadrat. Gx kuadratnya adalah x kuadrat, maka x kuadrat di pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 4. Kemudian kita integralkan dan menggunakan teorema dasar kalkulus, kita peroleh ini dan sampai seterusnya kita memperoleh hasil volume benda putar dengan metode cincin dari kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X itu adalah 64/15 V. Oke, mudah ya? Nah, sekarang coba kita masuk pada contoh. Coba Anda menyelesaikannya ini dengan cara bagaimana jika dia diputar berdasarkan sumbu Y, ya. Berarti partisinya secara horizontal, kemudian diputar berdasarkan sumbu Y. Coba tentukan berapa volumenya. Oke, itu menjadi tugas Anda sebagai latihan. Nah, untuk latihan, silakan dikerjakan latihan 5.2, nomor 2, 6, 11, dan 16 pada buku Kalkulus edisi ke-9, ya. Karangan Parcel dan kawan-kawan. Baik, saya kira untuk materi hari ini, ya, untuk kesempatan kali ini cukup 2 saja dulu yang perlu saya jelaskan tentang volume benda putar, yaitu dengan metode cakram dan metode cincin. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas 2, yaitu metode kulit tabung dan benda dengan penampang tertentu. Setelah kedua metode itu kita jelaskan pada video berikutnya, maka kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang fungsi transendental. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.